Halo semuanya, selamat datang di channel FT Share. Menjawab request dari subscriber yang bertanya perihal mesin diesel, khususnya sebuah kasus yang disebut dengan diesel runaway. Sebuah kondisi di mana mesin hilang kendali, bergerak dengan kecepatan tinggi, walaupun kontak mesin sudah ditarik dari lubang kunci. Jelas membuat kondisi aneh ini sontak menjadi salah satu hal yang menakutkan bagi para pemilik mobil-mobil diesel. Nah, kira-kira apakah yang dimaksud dengan diesel runaway? Bagaimana kondisi ini bisa terjadi? Dan bagaimana dengan efeknya bagi setiap mesin diesel baik konvensional hingga modern? Seperti yang kita bilang tadi di awal, ciri khas dari diesel runaway adalah sebuah momen ketika mesin terus-menerus hidup dan tidak bisa dikontrol ataupun dimatikan walaupun kontak mobil sudah kita lepaskan. Lalu dibarengi juga dengan tanda-tanda lainnya, seperti putaran mesin yang tinggi bersamaan dengan keluarnya asap putih yang mengepul dari jalur exhaust. Yang dimana semakin pekat asap putih yang keluar, akan dibarengi juga dengan peningkatan kecepatan mesin hingga titik bahan bakar yang terdapat di dalam tangki habis atau bahkan mesin yang rusak hingga mungkin juga meledak. Sehingga kejadian seperti ini sudah pasti akan membuat pengemudi mobil bermesin diesel was-was atau panik. Tapi kira-kira apa sih penyebabnya? Tentunya diesel runaway disebabkan dari beberapa hal yang mengidentifikasikan kurangnya perawatan dan pengecekan mesin secara berkala, ataupun mungkin juga kerusakan yang bisa terjadi secara mendadak atau tidak terprediksi. Contohnya pada mesin diesel konvensional. Secara awam banyak artikel yang bilang diesel runaway terjadi karena ada kerusakan di bagian pompa bahan bakar. Bener juga sih, cuma nggak begitu tepat, karena biasanya kerusakan malah bikin pompa bahan bakar tambah lemah, bener nggak? Terus ada juga yang bilang kalau runaway di mesin diesel modern, penyebab utamanya terletak di bagian komputer atau ECU yang error. Nah, ini juga benar tapi kurang jelas penyebabnya. Karena kalau cuma alasan error tanpa alasan jelas, seharusnya ada juga dong istilah gasoline runaway, khususnya di motor-motor di mobil-mobil modern saat ini. Bener nggak? Atau ada juga yang bilang karena kebocoran seal di bagian turbo. Ini juga mungkin. Tapi semua yang orang bilang itu seperti kerusakan suplai bahan bakar, dan juga error ECU merupakan efek dari biang masalahnya. Sedangkan kebocoran seal turbo merupakan salah satu biang masalah yang bisa terjadi. Tapi di luar itu semua, masalah diesel runaway sendiri terjadi dari sistem kerja diesel yang dikombinasikan dengan minimnya perawatan. Karena seperti yang kita tahu, kalau mesin diesel itu bisa bekerja hanya dengan mengkompresi campuran udara dan bahan bakar tanpa memerlukan patikan dari busi. Nah, di sini cluenya ada udara bersih, bahan bakar murni dari tangki, dan bekerja tanpa perlu dipatik oleh busi. Dan catatan penting, solar sendiri merupakan kumpulan dari senyawa hidrokarbon. Oke, kita lanjut. Seperti yang kita bilang tadi, udara dan bahan bakar ini nantinya akan masuk di dalam combustion chamber atau dapur pacu, lalu dikompresi hingga terjadi ekspansi. Dan sisa gas buangnya akan didorong keluar melalui jalur exhaust. 4 proses ini yang terdiri dari intake, compression, expansion, dan exhaust merupakan kesatuan yang disebut dengan siklus daya. Dan seperti prinsip yang jelas semua orang tahu, kalau kita mau meningkatkan putaran mesin, ya caranya tinggal tambahin aja kandungan oksigen sama bahan bakarnya. Sedangkan kalau mau kurangin kecepatan mesin, tinggal kurangi juga suplai bahan bakar dan kadar udaranya. Bener nggak? Tapi tentunya efek samping pada saat kita meningkatkan kecepatan akan dibarengi juga dengan pengurangan tingkat efisiensi. Karena disebabkan oleh semakin singkatnya waktu yang dimiliki setiap siklus daya yang terjadi. Artinya, semakin dikit waktu rambatan api yang dimiliki saat proses pembakaran, dan juga semakin besar kemungkinan terjadi valve floating karena spring yang terlambat merespon mesin. Belum lagi ditambah faktor lainnya, seperti kompresi mesin yang sudah mulai menurun seiring bertambahnya usia kendaraan. Yang artinya, bakal keluar tuh sebagian bahan bakar segar bareng dengan sisa gas buang, yang ditandai dengan asap yang keluar dari bagian exhaust, yang tentunya juga bakalan mencemari udara. Nah, sisa bahan bakar segar yang mencemari udara di sekitar kendaraan ini adalah hidrokarbon. Dan inilah pemeran utama kita, penyebab utama terjadinya diesel runaway. Ketika mesin menghisap udara yang sudah tercemar hidrokarbon, lalu di dalam mesin dicampur lagi dengan bahan bakar dari tangki, tentunya akan membuat mesin seakan-akan mendapatkan suplai bahan bakar 2 kali, yang ujung-ujungnya membuat mesin jadi overspeed.
Kondisi ini diperparah lagi dengan gas buang yang semakin pekat, yang tentunya akan semakin mencemari udara. Lalu peningkatan kecepatan mesin ini akan memaksa bos pom untuk memberikan lebih banyak suplai bahan bakar, dan ujung-ujungnya membuat siklus overspeed pada sebuah mesin diesel terjadi lebih ekstrim lagi. Dan voila, terjadilah diesel runaway. Terus gimana cara terjadinya runaway pada mesin diesel modern? Ya, hampir sama aja kayak mesin konvensional. Cuma yang berbeda itu saat udara tercemar dihisap oleh mesin, sensor oksigen bakal membaca kadar oksigen yang kurang dan membuat ECU salah perhitungan, yang ujung-ujungnya membuat suplai bahan bakar pun ditingkatkan. Nah, kurang lebih seperti itulah sebab terjadinya diesel runaway, sebuah kondisi yang memang relatif sangat jarang terjadi, namun bisa menjadi ketakutan yang sangat menghantui. Lalu gimana cara kita untuk menghindari atau mencegah penyakit mesin diesel yang satu ini? Untuk mencegahnya, yang pertama perawatan berkala, agar mobil bisa tetap bekerja dengan performa maksimalnya. Yang kedua, pakailah bahan bakar yang sesuai. Sebagai contoh, kalau pakai Pajero atau Fortuner, ya pakai Pertamina Dex sebagai suplai bahan bakarnya. Tapi itu balik lagi ke prinsip dan perspektif kita masing-masing ya. Yang jelas FYI, penggunaan bahan bakar yang berkualitas dengan tingkat sulfur yang rendah bisa memperpanjang usia mesin juga dan meminimalisir pencemaran lingkungan, terutama kualitas udara. Terus, langkah apa yang bisa kita lakukan saat diesel runaway terjadi? Yang pertama, pasang rem tangan, lepas kunci, dan tinggalin mobilnya, karena kita nggak mungkin lagi buka kap mesin di tengah kabut hidrokarbon yang beracun. Kalau kalian mau ambil resiko, bisa coba dengan memasukkan gigi 5 atau gigi 6 secara mendadak, tapi kita nggak bisa jamin berhasil, dan ini jelas akan sangat beresiko. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya. Setelah kita menghindari mobil, kita ambil jarak aman, dan bersabar hingga mesin tewas atau bahkan bahan bakarnya habis. Jangan lupa telepon jasa derek untuk membawa kendaraan tersebut ke bengkel terdekat, dan yang terpenting, rawatlah mesin diesel kalian lebih baik lagi. Ingat, Pajero dan juga Fortuner jangan ngantri di line solar ya. Just kidding. Terserah, bagian ini bebas sih, tergantung kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Oke, itu dia informasi yang kita bisa berikan di video kali ini. Jangan ragu untuk berdiskusi dan sampai jumpa lagi.